Pertama-tama, siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Siapkan tepung terigu sebanyak 25 gram serta air sebanyak 125 ml. Siapkan juga panci dan spatula untuk membuat waterworks. Tuang tepung terigu ke dalam panci. With the beautiful girl that I met made in Japan. Lalu tuang semua air ke dalam panci. Beyond my wildest dreams. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Aduk adonan hingga tercampur merata dan tidak ada yang menggumpal. Aduk-aduk terus pokoknya. Jangan berhenti mengaduk karena semua adonan harus tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, ini dia adonan ketika sudah tercampur rata. Sekarang kita akan masak waterworks-nya. Nah, ini kita masak menggunakan api kecil saja ya. Jangan api besar karena nanti dia cepat matang. Waterworks ini harus diaduk terus-menerus tanpa berhenti supaya semuanya dapat tercampur rata, tidak ada yang mengumpal dan ya tidak ada yang gosong. Aduk sekitar 1 menit atau lebih sedikit sampai mengumpal. Nah, ini dia konsistensinya yang tepat. Sekarang masukkan waterworks-nya yang sudah jadi ke dalam wadah kecil yang sudah disiapkan. Tutup rapat waterworks dengan menggunakan plastic wrap agar permukaannya tidak mengeras. Lalu, biarkan hingga waterworks benar-benar dingin. Made in Japan. Yes, my heart will always. Sekarang, kita akan mengetes ragi. Aku ada gula, ada air, ada hangat, dan ragi. Jadi kita mau mengetes raginya ini aktif atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Nah, kita tuang 1 sendok makan gula saja, nggak usah semuanya dulu karena cuma ngetes. Tuang semua ragi, lalu tuang sedikit saja air hangat, jangan semuanya. Aduk sampai merata. Sekarang kita tunggu sampai raginya mengembang. Tuh, tambah tinggi. Sekarang kita tuang ragi yang sudah aktif ke dalam satu wadah besar yang digunakan untuk membuat adonan roti. Bersihkan sisa-sisa ragi yang masih menempel di gelas menggunakan air hangat. Nah, ini air hangat yang tadi bisa kita gunakan semuanya karena memang digunakan untuk adonan roti. Sekarang tuang 60 ml minyak goreng ke dalam wadah yang digunakan untuk membuat adonan roti. Tambahkan 30 ml madu ke dalam adonan roti. Tuang 600 gram tepung terigu protein tinggi ke dalam adonan roti. Masukkan 1 sendok teh garam ke dalam adonan roti. Masukkan 1 sendok teh SP atau pelembut ke dalam adonan roti. Sekarang buka plastic wrap waterworks lalu tuangkan semua waterworks ke dalam adonan roti. Jangan sampai ada waterworks yang tersisa. Aduk semua bahan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Jika adonan terasa terlalu kering, kalian bisa menambahkan sedikit air. Tapi ini tergantung kelembapan tepung ya.
Karena adonan sudah terasa mulai berat jika diaduk menggunakan spatula, sekarang kita bisa mengaduknya menggunakan tangan kita. Jangan lupa cuci tangan sebelum mengaduk adonan ya. Setelah ini kita akan menguleni adonan di atas talenan. Pertama, olesi talenan dengan minyak sedikit saja. Pindahkan adonan ke atas talenan yang telah diolesi minyak, lalu uleni adonan menggunakan telapak tangan bagian bawah dengan gerakan mendorong. Lakukan proses ini selama 7-10 menit hingga adonan menjadi lentur, elastis, dan kalis atau tidak mudah putus saat ditarik. Inilah jadinya adonan roti yang sudah kalis. Siapkan wadah besar untuk menaruh adonan roti dan olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Masukkan adonan roti yang sudah kalis ke dalam wadah tersebut dan pastikan roti tertutup dengan minyak yang ada di dalam wadah tersebut supaya tidak lengket. Tutup wadah dengan plastik wrap dan kain bersih agar suhu tetap hangat. Diamkan adonan selama 40 hingga 60 menit hingga adonan mengembang menjadi 2 kali lipat. Ini dia adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat. Buka plastik wrap dan kempiskan adonan dengan tangan untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya. Sekarang pindahkan adonan ke atas talenan, taburi talenan dengan sedikit tepung terigu, lalu uleni adonan sebentar. Bagi adonan sesuai kebutuhan. Karena aku akan membuat roti tawar dan roti sobek, aku membagi menjadi 3 bagian besar untuk roti tawar dan 9 bagian kecil untuk roti sobek. Ini dia adonan untuk roti tawar. Sekarang kita bulat-bulatkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam loyang. Jangan lupa loyang diberi alas baking paper, lalu diolesi sedikit minyak agar roti tidak melengket. Kita oleskan minyak ke dalam loyang ya. Susun adonan roti berjajar, lalu diamkan kembali tanpa perlu ditutup hingga adonan mengembang tinggi di dalam loyang. Sekarang kita potong adonan menjadi 9 bagian untuk membuat roti sobek. Bulatkan adonan roti sobek hingga halus. Sekarang susun adonan di loyang yang sudah dialasi kertas roti dan diolesi minyak. Ini dia adonan roti tawar yang sudah mengembang tinggi di dalam loyang. Masukkan roti tawar ke dalam oven. Karena aku pakai oven kompor, aku panaskan oven sekitar 15 menit terlebih dahulu. Adonan roti tawar di oven selama 15 menit. Kalau pakai oven listrik, gunakan suhu 160 derajat jika pakai fitur kipas, atau 180 derajat jika api atas dan bawah standar. Di oven selama 15 menit juga. Ini dia hasilnya setelah 15 menit di oven. Jika bagian atas roti mulai terlihat coklat, namun bagian dalam belum matang sempurna, tutup bagian atas loyang dengan aluminium foil agar tidak gosong. Oven lagi selama 15 menit. Tada! Ini dia hasil roti tawarnya. Sekarang kita masukkan adonan roti sobek ke dalam oven dan oven selama 15 menit juga. Sembari menunggu roti sobek di oven, olesi permukaan roti tawar dengan campuran mentega dan madu sehingga roti tampak mengkilap. Pindahkan roti tawar ke atas loyang untuk dipotong-potong. Sekarang kita akan memotong roti tawarnya. Wah, ini jadinya roti tawarnya. Roti ini paling enak dinikmati waktu masih panas.
Sekarang kita akan mengeluarkan roti sobek yang sudah di oven selama kurang lebih 40 menit. Di menit 15 jangan lupa ditutupi aluminium foil ya. Tada, ini dia hasilnya. Jika kalian lebih suka yang benar-benar coklat, kalian bisa oven lebih lama lagi. Sekarang aku akan mengolesi roti sobek dengan campuran butter, madu, dan sedikit regal untuk menambah rasa. Tada, ini dia hasil roti sobeknya. Wow, auto ngiler nggak sih? Ayo segera recook di rumah ya. Eksperimen ini membuktikan keajaiban bioteknologi konvensional. Hanya dengan bantuan mikroba Saccharomyces cerevisiae, proses fermentasi anaerob mampu mengubah karbohidrat menjadi gas CO2 yang menghidupkan adonan. Gas yang terperangkap dalam struktur gluten inilah yang menciptakan tekstur lembut dan mengembang sempurna meski tanpa telur maupun susu. Sebuah bukti nyata bahwa prinsip biologi sederhana mampu menghasilkan karya pangan yang luar biasa dan presisi. Ini dia hasil karyaku. Adalah roti tawar dan roti sobek with no egg and no milk. Thank you for watching.